Teman, ngebola bersama kami di Bangka yuk! Kami anak-anak Desa Gudang, Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Sekarang saatnya kita membantu kakak dan paman menyungkur udang. Ayo, dorong lebih kuat lagi. Menyungkur udang dilakukan dengan cara mendorong secara lurus dan berlawanan dengan arus ombak. Memang tidak mudah. Tenaga kami harus kuat mendorong. Lihat Nur dan Fiza, biar perempuan, tenaganya tak kalah dengan lelaki. Mereka juga pemberani. Nah, sekarang waktunya mendorong sungkurnya ke daratan, teman. Alang buka tali, Alang. Alang buka tali, Alang. Hore! Dapat! Tapi ini bukan udang sungkur yang kita cari. Lumayanlah buat lauk di rumah nanti. Hihihi. Yuk Pak, ada Gio Pak ya? Yuk, ada Gio, yuk, bantu yuk, bawa nih. Sekarang coba lagi teman, jangan menyerah dan tetap semangat. Oh iya teman, sungkur kami ini terbuat dari kayu dan jaring. Uniknya, di bagian ujung sungkur ada kayu yang dibentuk menyerupai sepatu. Alat ini berfungsi untuk memudahkan kita saat mendorong. Selain itu mencegah sungkur masuk dan tertancap di dalam pasir. Yuk lanjut. Ayo, dorong lagi teman. Sekarang lanjut dorong sungkurnya ke tepi pantai lagi. Ayo, semangat. Buka jaringnya. Wow, wow, wow. Akhirnya kami dapat udang sungkur yang kami cari. Teman di rumah tahu nggak? Udang sungkur sangat cocok dibuat terasi. Teman, di daerah kami Bangka Selatan sangat terkenal dengan pembuatan terasinya. Industri pembuatan terasi Bangka dimulai tahun 1972. Saat itu banyak etnis keturunan Tionghoa yang tinggal di pesisir pantai Bangka Selatan membuat terasi. Makin lama terasi Bangka dijadikan oleh-oleh dan bahkan bisa dikirim sampai ke mancanegara. Setengah bela, yang dihabis dah. Ambil sauki anak Lang, kita basuh. Caranya mudah loh. Cuci bersih semua udang hasil menyungkur tadi. Nah Bu, bola udah nih. Yuk, sini yuk. Pak, sini. Beri garam, lalu tiriskan. Garam ini berfungsi sebagai pengawet. Pemberian garam ini sangat penting dalam pembuatan terasi loh teman. Makanya, meskipun hanya terbuat dari udang segar dan garam, terasi Bangka tidak berbau busuk dan awet tahan lama. Apa nih kena Lang? Suraya Kuaraya. Oh. Kuaraya. Setelah itu, tumbuk sampai halus menggunakan lesung. Terasi Bangka terkenal enak karena terbuat dari udang sungkur atau rebon segar tanpa campuran ikan. Udang yang dipilih benar-benar kualitas udang yang bagus. Selain itu, istimewanya terasi Bangka, baunya tidak terlalu menyengat. Sehingga disukai banyak orang. Makanya banyak ibu-ibu di kampungku yang membuat terasi sendiri. Setelah halus, tahap selanjutnya pemeraman. Bob, selesai Bob. Jangan sampai ada sisa. Seperti ini jadinya tumbukan udang sungkur yang sudah diperam selama 2 hari. Proses penumbukan yang terakhir ini berguna untuk menghaluskan kembali pasta yang tadinya mengering supaya mudah dibentuk. Terasi lalu dicetak kotak seperti ini.
Bentuk ini yang menjadi ciri khas terasi dari Bangka Selatan. Isi lalu tekan sampai padat. Oh iya teman, persediaan udang sungkur sangatlah penting bagi pembuat terasi seperti ibu-ibu di kampungku. Di musim hujan seperti ini, udang sungkur tidak terlalu banyak. Dan waktu menjemur tidak maksimal karena tidak ada matahari. Kalau nggak ada udang sungkur, bisa-bisa tidak bisa membuat terasi lagi deh. Dah, kenapa apa kan dah? Main terus. Tidur main. Nah, jaya bintang nih, berangku rajin. Mata diket kelingking kelima, tapi kelingking kelima di bawah. Abdal, kamu ini ada-ada saja. Jangan bentuk yang aneh-aneh. Terasi kota kan terasi di daerah kita. Kalau dibentuk aneh-aneh, nanti tidak ada cirinya lagi deh. Gimana teman? Sudah tahu kan cara membuat terasi? Coba tanya ibu di rumah. Makanan kurang lengkap tanpa tambahan terasi. Teman, udang bukan hanya berguna untuk bahan baku terasi loh. Ada lagi makanan khas Bangka yang terbuat dari udang. Kita ngebolang ke tempat nenekku yuk. Lang, dicuci udangnya ya. Bonek. Ini dia tempat pembuatan pantiau milik nenekku. Campur tepung beras dan tepung terigu. Jangan lupa tambahkan garam. Tuangkan sedikit demi sedikit air. Aduk terus sampai tepung berubah agak cair. Tinggal masukkan deh pewarnanya. Merah, kuning, hijau. Nah, jangan lupa. Jadi deh adonan pantiaunya. Sebelum masuk ke proses pengukusan, loyang harus diolesi minyak terlebih dahulu supaya nggak lengket. Sip, tuangkan adonannya. Tipis-tipis saja ya teman, seperti ini. Waktunya mengukus adonan. Masukkan loyang kecil paling bawah, disusul loyang yang lebih besar. Begitu seterusnya sampai 3 tingkat. Tutup agar kukusan cepat matang. Sambil menunggu matang, kita buat bumbu kuahnya terlebih dahulu yuk. Rebus udang sampai menjadi kaldu udang. Kamu udang ah. Ya Lang, tolong naik noto kah? Angkat udangnya dari air kaldu rebusan, lalu tumbuk sampai halus. Untuk bumbunya, kupas bawang merah dan bawang putih. Tumbuk sampai halus keduanya dan tambahkan sedikit sahang atau merica. Campur tumbukan udang dengan bumbu halusnya. Jadi deh, sekarang tinggal ditumis. Aduk-aduk agar tidak gosong ya teman. Setelah setengah matang, tuangkan kuah kaldu udangnya. Tunggu deh sampai mendidih. Sekarang angkat loyang dari kukusan yuk. Tada! Matang juga akhirnya. Ambil adonan yang sudah matang dari loyang dan letakkan di atas daun pisang supaya tidak lengket. Gulung secara perlahan dan potong tipis-tipis. Pantiau adalah makanan peranakan. Muncul dari budaya Tionghoa yang ada di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka memang hidup beragam etnis yang rukun damai teman. Cantik sekali. Setelah semua diiris tipis, tinggal kita susun saja di atas daun mangkok. Tara! Pantiau khas Bangka siap disajikan saat ritual adat ketupat gong. Ini dia ritual adat dari daerahku teman. Namanya ritual adat ketupat gong. Bagi kami masyarakat Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba,
Ketupat gong disimbolkan sebagai wujud syukur atas hasil kekayaan alam yang telah dinikmati selama ini. Terdapat 2 ketupat berukuran raksasa dan di dalamnya diisi dengan ketupat-ketupat kecil. Ratusan ketupat ini merupakan hasil swadaya warga secara sukarela loh. Kami menuju Bukit Nenek, tapi medan yang kami lalui untuk mencapai Bukit Nenek sangatlah terjal. Lumayan menguras tenaga juga nih, tapi harus tetap semangat. Ini dia Bukit Nenek, kebanggaan desaku. Pemandangan dari atas ini terlihat indah sekali. Shh, semua tenang. Prosesi puncak ritualnya segera dimulai nih. Kakek Abokmun akan memimpin prosesi upacara ini. Beliau adalah sesepuh desa kami. Ketupat dan ayam merupakan simbol yang harus ada dalam upacara ini. Dilengkapi dengan pantiau udang. Asik, waktunya potong ketupat raksasanya teman. Oh iya, Bukit Nenek ini merupakan tempat perjuangan Batin Tikal selama melawan penjajah Belanda. Batin Tikal adalah pahlawan dari Bangka. Beliau bersembunyi dan bergerilya di Bukit Nenek dan sekitarnya. Nah, itu dia sekilas tentang sejarah Bukit Nenek ini, teman. Ayo, ikut kami ngebolang ke Borneo yuk. Kita ke Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Rosi latu dede. Kai, bangkak. Kai Rosi dede na bangkak nak. Ini dia wakayo. Begamat lela, ada bala lajo, tambah jo kemempat. Wih segala begamat lela. Bermain di alam, siapa takut? Kami sudah biasa mendaki gunung, lewati lembah. Tapi biar sudah biasa, tetap harus berhati-hati ya kawan. Seperti saat melewati jalanan yang curam ini. Kami dilarang keras menginjak ladang padi yang ada di sebelahnya. Menurut kepercayaan orang-orang di desa, kalau dilanggar bisa-bisa malapetaka menimpa kami. Yuk, kalau gitu kita lanjut ngebolangnya. Yuhu! Jembatan yang kami lalui ini namanya Napung Agung. Berdiri kokoh melintasi Sungai Halong. Jembatan ini umurnya sudah puluhan tahun loh. Tapi masih kuat dan kokoh karena terbuat dari kayu ulin. Desaku berbatasan langsung dengan pegunungan Meratus. Alam dan isinya tempat bermain kami. Sekarang saatnya kita ngebolang ke dalam hutan yuk. Hengawakan kami ngutik maharawen. Woi, kakawanan nengokan aku ngutik uang maharawen. Tangga bambu ini digunakan untuk memudahkan kami mengambil buah maharawin. Jadi nggak perlu capek-capek bergelantungan di atas pohon. Ini dia nih, buah maharawin. Kujamin deh, buah ini nggak ada di tempat kalian. Soalnya buah ini hanya ada di Kalimantan. Kalau dilihat sekilas, buah ini memang mirip durian. Tapi kulitnya lebih tipis dan ukurannya lebih kecil. Nah, buahnya tumbuh menggerombol seperti ini. Ini Kak, maharawinnya. Supaya maharawin gak rusak karena jatuh ke tanah, kami mengakalinya dengan menjatuhkan buah ke dalam agak atau tas anyaman. Pohon maharawin bisa tumbuh sampai 40 meter loh. Makanya kami menggunakan tangga ini sebagai alat bantunya. Tahukah kalian, buah maharawin ini kebanggaan kami masyarakat Kalimantan Selatan.
Sambutakan dulu. Meski langka dan hampir punah, jenis durian hutan ini berhasil menjuarai kontes nasional buah durian loh. Dibanding durian biasa, daging buah maharawin lebih manis dengan aromanya yang tidak begitu menyengat. Pantas saja maharawin disebut durian unggul Kalimantan Selatan masa depan. Harus tetap kita lestarikan tanaman ini ya. Ulan bolang, minawat, inahat, penuat wadahku. Buntatku penuat. Nah, sudah cukup banyak nih. Yuk kita bawa. Lang, enak tas no. Apa ya Pina? Jadi setama mainan. Jadi ay. Lang. Hingga kakang ulah wadai. Tak. Maaflah kakawanan aku Rono upal main. Aku kinengot atau ulah aku. Ulah wadai. Penon men seberat saurangan nela lah. Tam lang. Makasih lah seberatane. Sama-sama. Ya kiung baku tam. Kiung pemain bunga. Seperti ini cara membuka buah maharawin. Kita takut batan. Nuk kape nak. Kape pernah. Kami akan membuatnya sebagai campuran kue lumpur. Oh iya, walaupun maharawin sudah matang, warna kulitnya tetap hijau. Daging buah selalu berwarna kuning muda dengan tekstur lembut. Buat pengirim lagi kumpulakan. Yuk, segera kita mulai masaknya. Parutan kelapa ini nantinya akan dijadikan santan. Jadi kami membutuhkan kelapa yang lumayan banyak. Cik, hadiat kan anu tu atep beno ya. Ni biar ngacak biar. Lawak ngiri jangan. Atep biar. Atep. Teman, tahu nggak kalau pada zaman dulu kue lumpur benar-benar terbuat dari lumpur yang dicampur dengan garam. Tetapi kini kue yang memiliki tekstur lembut ini tidak lagi dibuat menggunakan lumpur. Hanya namanya saja yang selalu melekat turun-temurun. Santan kelapa membuat rasa kue lumpur gurih dan bertekstur lembut. Jangan lupa campurkan juga gula, garam, dan telur. Biar rasanya semakin yummy. Tuangkan santan sedikit demi sedikit ke dalam wadah berisi tepung. Kocok sampai semua tercampur rata. Untuk membuat lapisan berwarna pada kue, kita harus bagi dulu adonan ke dalam beberapa wadah. Nah, adonan berwarna sudah siap. Waktunya mengukus. Udah tahu lah berarti. Tuangkan adonan ke dalam wadah yang terbuat dari daun pisang. Awas, hati-hati ya saat menuangnya, jangan sampai tumpah. Tutup panci kukusan dan tinggal tunggu deh selama 15 menit. Ini dia, wadah lumpur buatan kami. Cantik bukan? Asik, waktunya menikmati wadai atau kue lumpurnya nih. Menikmati kue enak di lokasi yang indah. Nikmat. Sampai di sini dulu ya teman petualangan kita hari ini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.